kan ya. Ada Salma. Salma, ada Salma? Hadir, Pak. Hadir. Desti Laila Ramadiani, ada? Ada, Pak. Ada. Kemudian Siti Rahma. Ada, Pak. Hadir. Ada ya. Ini baru bertiga. Rekan-rekan yang lain gimana nih? Udah tahu belum? Ya, saya sudah bagikan linknya di kelas ya. Saya sudah bagikan linknya di kelas. Nanti link untuk bergabung di Google Classroom. Nah, biar nanti teman-temannya segera untuk bisa masuk dan bergabung. Nah, kita lihat dulu kelas kita ya, bahwa hari ini kita itu tentang aspek sejarah. Kalau kita lihat di kelas kita ini, layar saya bisa terlihat nggak ini? Terlihat, Pak. Oh, terlihat ya. Nah, ya. Nanti kehadiran itu akan tayang sekitar jam 14.30 ya. Ya, sekitar 18 menit lagi. Nanti silakan diklik kehadiran kalau sudah hadir. Nah, kemudian kemarin kita membahas tentang aspek sejarah ya. Aspek sejarah 1250 sampai 1800. Nah, sekarang kita mencoba membahas tentang aspek sejarah 1800 sampai dengan sekarang. Sebelumnya kita bisa lihat dulu tugas kelompok ya. Tugas yang presentasi pada hari ini untuk tema pengantar studi Islam untuk aspek sejarah 1800 sampai dengan sekarang itu M. Abdul Jabbar. Ada nggak M. Abdul Jabbar sudah hadir belum? Muhammad Abdul Jabbar sudah hadir? Abdul Jabbar sudah hadir belum? Oke, belum hadir ya? Kalau belum hadir, kalau kita menunggu, tampaknya juga agak lama ya. Gimana menurut rekan-rekan sekalian, apakah lanjut presentasi atau menunggu M. Abdul Jabbar? Ada? Ada M. Abdul Jabbar? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, saya melanjutkan ya. Saya melanjutkan aspek sejarah yang kemarin kita bahas. Oleh karena itu kita awali dulu perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kemarin kita membahas tentang aspek sejarah, yaitu aspek periode pertengahan dari 1250 sampai dengan 1800, di mana pada tahun-tahun itu, pada fase-fase akhir 1800 itu umat Islam berada di bawah tekanan ya, di bawah tekanan munculnya kolonialisme dan imperialisme Barat ke dunia Islam. Islam yang mana di awalnya menguasai peradaban dunia, maka pada fase ini berada di bawah ya. Artinya kekuatan sini sudah berputar, di mana Barat sudah mengalami kemajuan, sementara di Islam mengalami kemunduran. Hal ini terjadi karena beberapa hal ya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor perpecahan internal umat Islam itu sendiri. Dan yang keduanya adalah faktor di mana umat Islam itu sudah mulai meninggalkan ajaran kitab sucinya, ya, atau jauh dari Al-Quran. Karena itu pada fase-fase ini ada seorang dari Sumatera, ya, dia bertanya, Amir Sakin Erselan ya, yang menjawab, limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddamul akharun. Kenapa umat Islam itu mundur
Sementara yang lain salah satu faktor yang menyebabkan kenapa umat Islam itu mundur adalah bahwa umat Islam itu sudah mulai menjauhi ajaran kitab sucinya, sudah mulai menjauhi Al-Quran. Nah, karena itu bagaimana caranya agar umat Islam itu maju? Maka umat Islam itu harus kembali kepada Al-Quran. Maka kemudian isu-isu ulama pada fase 1800 sampai dengan fase selanjutnya itu memunculkan pemikir-pemikir yang tema utamanya adalah bagaimana agar umat Islam itu kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau back to Al-Quran and Hadis, kembali kepada ajaran Islam, kembali ke dalam ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian sejak tahun 1800 Masehi, dunia Islam itu telah mengalami transformasi besar akibat interaksi dengan kekuatan-kekuatan Eropa. Transformasi itu perubahan, ya perubahan yang signifikan besar dari sebelumnya. Kemudian pada fase itu juga terjadi kolonialisme. Ya, kolonialisme itu artinya penjajahan, penguasaan daerah-daerah di mana mayoritas umat Islam itu berada tunduk di bawah kekuasaan orang-orang Eropa. Maka ada disebut pengaruh kolonialisme dan juga disebut juga dengan pengaruh imperialisme. Jadi ada kolonialisme dan imperialisme, di mana tujuan utama sebenarnya bangsa Eropa datang menguasai tanah-tanah penduduk-penduduk mayoritas Muslim itu memiliki misi. Nah, salah satunya adalah yang disebut dengan gold, glory, and gospel. Di mana mereka mencari kekayaan, gold, mencari kejayaan, kemudian juga menyebarkan ajaran-ajaran yang ada yang dipahami oleh mereka. Dalam hal ini adalah ajaran-ajaran Nasrani yang ingin disebarkan ke dunia Islam. Ya, yang ingin disebarkan kepada orang-orang yang sebelumnya adalah memeluk ajaran Islam. Karena itu pengaruh Barat dalam mengejarkan paham ajaran-ajaran ini sangat besar, termasuk juga di Indonesia. Kemudian dalam memenuhi menghadapi tantangan ini muncul berbagai bentuk perlawanan serta gerakan modernisme yang berusaha menyelesaikan, menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan perubahan zaman. Kemudian juga fokus, ya, yang disebut dengan fokus, kekhususan dalam kekhususan juga dalam meneliti terkait dengan kemajuan-kemajuan Eropa, yang intinya kenapa yang dulu Eropa itu atau Barat itu dalam fase kemunduran kemudian berubah menjadi maju. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia itu senantiasa berputar dan berubah. Nah, orang yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman itu akan termakan oleh zaman. Nah, kemudian fase-fase di awal 1800-an itu adalah fase-fase di mana umat Islam melakukan perlawanan dan pembelaan terhadap kedaulatannya. Ya. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan Eropa itu bisa mempengaruhi dunia Islam pada saat itu. Ini didukung oleh faktor-faktor yang disebut dengan faktor-faktor kemajuan Eropa. Nah, faktor-faktor kemajuan Eropa itu di akhir abad ke-18 itu, awal abad ke-19, kemajuan signifikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta militer. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, kemajuan militer ini juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah peradaban. Ya, yang militernya maju diikuti dengan teknologinya maju, atau teknologinya maju
juga sangat signifikan dengan teknologi militernya. Sehingga teknologi militer ini nanti dipergunakan untuk bagaimana mempengaruhi dan menguasai orang-orang atau mereka-mereka yang berada di bawah kekuasaannya. Kemudian kita bisa melihat ya dalam konteks Indonesia saja ya, padahal pada saat itu kan jumlah penduduk Indonesia itu begitu besar, sementara jumlah penduduk Belanda atau Belanda yang melakukan agresi di Indonesia itu tidak sesuai dengan jumlah penduduk di Indonesia. Tapi kemudian mengapa mereka bisa menguasai? Nah, salah satunya adalah didukung dengan peralatan militer yang mereka miliki ya, dibanding dengan alat-alat tradisional yang masih dimiliki oleh bangsa kita. Sehingga mereka mampu menguasai bangsa kita. Di samping juga ada faktor-faktor lain. Di antaranya adalah faktor pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri terhadap rakyatnya. Nah, kemudian itu faktor kemajuan Eropa ya. Inti dari sini adalah bahwa Eropa maju karena adanya kemajuan di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan militer. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya pengaruh revolusi industri. Ya, revolusi industri itu membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosial di Eropa. Nah, kemajuan dalam teknologi manufaktur, transportasi, di mana dulu transportasi itu mengandalkan tenaga hewan, maka dirubah menjadi mesin. Kemudian juga komunikasi yang dulu harus bertemu face to face atau pesan bisa disampaikan dengan jarak yang jauh ya. Demikian juga dengan ditemukannya alat-alat seperti listrik ya atau mesin diesel dan sebagainya. Nah, perkembangan kapal uap dan kereta api memungkinkan mobilisasi pasukan dan barang secara cepat dan efisien. Sehingga kemampuan ini menambah masyarakat Eropa sehingga dia mampu mencengkram ya atau memperkuat kolonialisme mereka di Asia dan di Afrika. Kemudian ada juga kolonialisme dan imperialisme dunia. Kolonialisme dan imperialisme Eropa itu memiliki dampak yang mendalam pada dunia Islam. Mulai dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara, banyak wilayah-wilayah Muslim yang jatuh di bawah kendali kekuatan Eropa. Seperti yang mengendalikan itu adalah Inggris, Perancis, Belanda. Nah, kemudian kolonialisme ini membawa perubahan besar dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial di dunia Islam. Nah, kita bisa memahami ya dalam sejarah konteks keindonesiaan, orang-orang Indonesia itu baru sadar dirinya dijajah ya dalam tanda kutip itu ketika ada politik etis yang dilakukan oleh Belanda. Salah satu politik etis itu adalah di bidang transmigrasi, edukasi, dan irigasi ya. Transmigrasi itu pemindahan penduduk. Kemudian edukasi itu adalah bahwa balas budi bangsa Belanda terhadap Indonesia itu salah satunya adalah bagaimana bangsa Indonesia itu mampu mengenyam pendidikan. Pada langkah-langkah awal itu, maka dikirimlah orang-orang yang berasal dari priayi ya, dari keraton, dari orang-orang anak-anak pejabat itu untuk melakukan pendidikan di Barat. Nah, hasil dari situlah kemudian muncul organisasi-organisasi pergerakan-pergerakan yang menumbuhkan kesadaran tentang kecintaan kepada bangsanya dan kesadaran kepada bangsanya bahwa dia itu adalah sedang dijajah. Nah, kemudian kolonialisme ini terjadi begitu masif ya. Nah, kolonialisme ini bisa menandakan kelemahan bangsa kita atau bangsa Asia terhadap kekuatan bangsa-bangsa Eropa. Nah, kemudian juga kolonialisme ini mencakup beragam macam ya. Ada kolonialisme Inggris ya. Jadi Inggris itu mereka menjajah ya bangsa-bangsa, diantaranya adalah di India. Sebagaimana kita maklumi, India pun pernah berkembang peradaban Islam yang cukup besar ya. Ada kekaisaran Mughal di sana ya. Kemudian juga peradaban-peradabannya juga banyak dimunculkan seperti Taj Mahal. Itu adalah tempat-tempat yang dibuat
sebagai bangunan dari peninggalan sejarah Islam. Kemudian juga kolonialisme Perancis. Jadi kolonialisme Inggris ini, Inggris mampu melakukan penjajahan di India, bahasanya. Kolonialisme Perancis. Nah, Perancis ini berhasil melakukan penjajahan di Aljazair, ya, salah satunya tahun 1830, dan memperluas pengaruhnya ke Tunisia dan Maroko. Kolonialisme Perancis tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tapi juga mencoba mengubah budaya dan identitas lokal melalui asimilasi budaya. Nah, ini kalau di penjajahan Perancis, mereka ingin merubah budaya-budaya lokal Aljazair dan Maroko yang pada dasarnya mereka itu mayoritas Muslim itu dirubah melalui proses asimilasi budaya. Kemudian peristiwa-peristiwa ini menimbulkan resistensi kuat, ya, atau penolakan dari masyarakat. Nah, kemudian bangsa-bangsa yang berada di bawah kolonialisme Eropa, Perancis, Inggris, ya, termasuk Belanda, itu juga melakukan perlawanan. Perlawanan itu dilakukan oleh umat Muslim. Jadi umat Muslim pada saat itu adalah mereka yang tertekan oleh pengaruh dan kolonialisme Barat. Maka gerakan-gerakan yang muncul diantaranya adalah misalkan di India ada gerakan perlawanan India. Ada pemberontakan yang disebut sebagai pemberontakan atau pemberontakan Sepoy pada tahun 1857. Ya, salah satu perlawanan besar terhadap kekuasaan kolonial Inggris, ya. Meskipun akhirnya gagal. Kemudian di Afrika Utara juga ada perlawanan terhadap kolonialisme Perancis dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Emir Abdel Kader, ya. Emir Abdel Kader, atau kita sebut Abdul Qadir gitu, di Abdel Kader. Meskipun perlawanan militernya akhirnya tetap kalah, ya, karena segi peralatan yang masih minim, ya, dibanding dengan barang Arab yang dimiliki oleh orang Eropa. Nah, kemudian kekalahan itu mengajukan sebuah pemikiran, mengapa kita kalah, ya. Maka kemudian ada muncul disebut dengan isu modernisme. Di tengah tekanan kolonialisme dan tantangan modernitas, maka muncul gerakan-gerakan modernisme Islam. Nah, gerakan-gerakan modernisme ini berusaha menyesuaikan ajaran-ajaran Islam dengan tuntutan zaman. Nah, artinya para ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam itu menyadari bahwa kekalahan umat Islam itu salah satunya adalah kurangnya penguasaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, atau intinya adalah menjauhi ajaran Islam, ya. Sudah mulai melakukan sesuatu yang jauh dari ajaran-ajaran Islam. Maka kemudian gerakan-gerakan perlawanan itu adalah simbol terhadap perlawanan kolonialisme dari umat Islam. Di antaranya adalah Muhammad Abduh. Dan Muhammad Abduh ini kalau kita belajar tentang pembaharu Islam, maka Muhammad Abduh termasuk kelompok yang menyuarakan tentang bagaimana caranya umat Islam itu harus bangkit, ya, dari ketertinggalan. Nah, Muhammad Abduh ini hidup dari tahun 1845 sampai 1905, merupakan tokoh modernisme Mesir yang menekankan pentingnya ijtihad. Nah, jadi penafsiran independen dan pendidikan modern untuk memajukan umat muslim. Ia percaya bahwa harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Islam itu sholihun likulimakan wa zaman. Islam itu cocok sesuai dengan tempat dan zamannya. Nah, karena itu penting baginya untuk menyesuaikan dengan kehidupan sesuai dengan kondisinya. Nah, kemudian lagi ada perkembangan modernisme Islam ini di abad ke-21, ya. Itu ada modernisme yang dilakukan oleh Tariq Ramadan dalam yang disebut dengan integrasi sosial. Salah satu pemikir kontemporer yang berpengaruh dalam modernisme Islam, ia mendorong umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat Barat, ya, sambil tetap mempertahankan identitas keagamaan. Jadi ada hubungan simbiosis, ya,
Jadi tidak semuanya yang dari barat itu buruk, ya, namun juga tidak semuanya dari barat itu baik. Karena itu harus dipilih-pilih mana yang baik, seperti kebudayaannya, yang misalkan budaya membaca, budaya ilmiah itu perlu ditiru, tapi budaya-budaya yang buruk itu perlu dijauhi. Nah, itu termasuk pemikiran dari Tarik Ramadan. Termasuk juga masalah-masalah gender dan lain sebagainya. Nah, karena itu, saudara sekalian, pada fase 1800 sampai dengan fase 1800 sampai dengan fase dari fase 1800 sampai dengan fase sekarang ini adalah fase memang di mana umat Islam itu masuk atau berada di fase kemunduran dan berusaha untuk mencapai kemajuan sebagaimana kemajuan yang pernah dicapai pada fase-fase sebelumnya. Maka muncullah kemudian pemikiran-pemikiran modern, di mana pemikiran-pemikiran modern ini berusaha untuk mengembalikan umat Islam pada fase kejayaannya. Nah, karena itu materi ini sebenarnya juga nanti akan nyambung dengan mata kuliah PMDI, atau Pemikiran Modern dalam Islam. Nah, PMDI ini perlu kita pahami agar juga kita bisa memahami isu-isu modern apa yang harus kita pelajari. Oke ya, rekan-rekan sekalian, itu mungkin materi yang disampaikan pada hari ini, karena yang pada saat ini yang harusnya melakukan presentasi tidak hadir. Karena itu, jika ada hal-hal yang didiskusikan, disilahkan. Mungkin ada yang didiskusikan? Oke, kalau memang tidak ada, saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk mengisi kehadiran ya, mengisi kehadiran di kelas, ya. Kehadiran ini nanti akan segera tayang pada jam 14 lagi lah. Ya. 1 menit lagi nanti akan tayang lah kehadiran ini. Nanti saya juga akan memberikan pertanyaan di sini ya. Pertanyaan, nanti silakan saudara jawab di kelas ini pertanyaannya. Ya, silakan dijawab. Kalau yang tidak memahami, nanti bisa menggunakan forum. Forum ini kita klik forum ini untuk diskusi. Nah, coba saya ingin memberi pertanyaan ya terhadap materi yang pernah disampaikan ini. Saya coba buat pertanyaan. Nanti silakan saudara jawab pertanyaan ini. Bentar. Nah, ini nanti saya tanyakan ke saudara ya. Saya harap nanti saudara bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan langsung dijawab ya. Sudah ada kayaknya pertanyaan dan kehadiran, nanti silakan dijawab. Oke, sekalian, kalau Pak Rektor, saya di perjalanan mungkin saya nanggapin aja ya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, silakan, Pak. Saya hanya menanggapi karena di perjalanan, maksud saya gitu. Saya hanya mendengarkan, menyimpulkan, dan usul lagi di perjalanan, mohon maaf. Oh iya, ya, nggak apa-apa, hati-hati di perjalanan ya. Jadi sebenarnya materi-materi kita ini saya sudah sampaikan di kelas. Jadi teman-teman semua nanti tinggal baca atau memahami materi-materi yang ada di kelas ya. Karena memang pada saat ini yang seharusnya yang menyampaikan
materi tidak ada. Jadi kita hari ini belajar tentang aspek sejarah ya, dari 1800 sampai dengan sekarang. Di mana posisi tadi sudah disampaikan, banyak sekali di akhir 1800 itu ulama-ulama yang menyerukan bagaimana umat Islam itu harus mampu menguasai teknologi, harus menguasai sejarah, harus menguasai lain-lainnya, ilmu pengetahuan dan lainnya, agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena kan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita Warahmatullahi wabarakatuh. dengan baik. Alhamdulillah. Ya, nanti silakan